Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 kurikulum merdeka, dan kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi makhluk hidup. Kali ini kita masih ada di subbab tentang sistem pernafasan manusia ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang organ pernafasan, mekanisme pernafasan, kemudian ada juga bahaya rokok. Kali ini lanjut membahas tentang gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Gangguan-gangguan pada sistem pernafasan antara lain yang pertama asma, TBC, pneumonia, kanker paru-paru, polip, asfiksi, adenoid, emfisema, influenza, faringitis, tonsilitis, bronkitis, sinusitis, asidosis, rinitis, difteri, silikosis, dan pleuritis. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, asma. Asma merupakan penyempitan saluran nafas. Penyebabnya dari alergen, bisa dari asap rokok, debu, maupun rambut halus. Gejalanya sulit bernafas, sesak nafas berbunyi. Kemudian pencegahannya menghindari pemicu masuknya alergen dan menjaga kebersihan udara. Penanganannya dengan menyemprotkan inhaler. Kemudian yang kedua adalah TBC atau radang dinding alveolus. Penyebabnya yaitu dari infeksi Monobacterium tuberculosis. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit di dada, dan batuk berdarah. Pencegahannya adalah dengan vaksin BCG saat balita, kemudian penanganannya dengan obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, streptomycin, dan ethambutol. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini radang paru-paru bagian bronkiolus dan alveolus. Penyebabnya infeksi Streptococcus pneumonia. Peradangan ini menyebabkan terbentuknya cairan kental pada kantong alveolus sehingga mengganggu pertukaran gas. Gejalanya batuk berdahak, sesak napas, sakit di dada, dan demam. Pneumonia ini menular melalui batuk dan bersin. Pencegahannya yaitu dengan vaksin IPD dan penanganannya dengan antibiotik dan obat-obatan. Kemudian gangguan yang keempat ada kanker paru-paru. Penyebabnya pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada paru-paru. Ini penyebabnya biasanya dari asap rokok, debu, asbes, dan udara yang tercemar. Gejalanya batuk berdarah, berat badan turun drastis, nafas pendek, dan sakit di dada. Pencegahannya yaitu jauhi asap rokok ya, dan penanganannya operasi dan radioterapi. Kemudian gangguan yang kelima adalah polip. Polip ini tumor jinak pada rongga hidung. Gejalanya hidung tersumbat. Pencegahannya menjaga kebersihan hidung, membersihkan hidung dengan air garam, dan menghindari penyebab iritasi hidung. Penanganannya dengan obat kortikosteroid. Baik, lanjut ke gangguan keenam yaitu asfiksi. Asfiksi ini merupakan gangguan pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh. Gejalanya tubuh lemah. Penanganannya resusitasi untuk merangsang paru-paru tetap mensuplai oksigen dan juga dengan pemberian obat-obatan ya. Kemudian yang ketujuh ada adenoid. Adenoid ini penyempitan saluran napas karena penyumbatan oleh kelenjar limfa. Penyebabnya infeksi bakteri, gejalanya sulit bernafas, tenggorokan sakit, ada lendir kuning dan kehijauan di hidung. Pencegahannya dengan antibiotik. Selanjutnya ada emfisema. Emfisema ini ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya elastisitas alveolus. Penyebabnya karena menghirup asap rokok. Gejalanya sulit bernafas, batuk kronis, dan sesak napas. Pencegahannya tentu saja menghindari asap rokok dan polusi udara. Penanganannya dengan terapi paru, terapi oksigen, operasi, dan bahkan juga transplantasi paru-paru ya. Jadi hati-hati
mati dengan asap rokok. Yang kesembilan ada influenza. Penyebabnya adalah virus influenza. Gejalanya hidung tersumbat, demam, batuk, pilek, dan bersin-bersin. Pencegahannya yaitu pola hidup bersih dan sehat. Penanganannya dengan cara meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, yang ke-10 ada faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan pada faring. Penyebabnya virus, bakteri, jamur, dan zat kimia. Gejalanya nyeri ketika menelan makanan. Pencegahannya dengan pola hidup bersih dan sehat. Penanganannya itu dengan antibiotik, antivirus, atau dengan anti jamur. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis ini merupakan peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Gejalanya sakit tenggorokan, batuk, demam, sakit kepala dan leher, kemudian tonsilnya bengkak. Pencegahannya dengan pola hidup bersih dan sehat, kemudian penanganannya dengan antibiotik, tonsilektomi atau pembedahan dan pengangkatan tonsil ya. Baik, masuk ke gangguan berikutnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini radang dinding bronkus. Penyebabnya lagi-lagi asap rokok. Gejalanya batuk berdahak, sesak napas. Pencegahannya pakai masker, hindari rokok dan juga asap rokok. Penanganannya dengan obat bronkodilator, steroid, antibiotik dan terapi oksigen ya. Berikutnya ada sinusitis. Sinusitis ini radang sinus atau bagian atas rongga hidung. Penyebabnya infeksi virus, bakteri, dan alergi. Gejalanya muncul lendir kekuningan atau hidung tersumbat. Pencegahannya yaitu dengan menghindari penyebab alergi, penanganannya dengan mencegah penyumbatan hidung, operasi pembukaan sinus. Berikutnya adalah asidosis. Asidosis ini penurunan fungsi paru-paru atau bernafas terlalu lambat karena terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Gejalanya tingginya asam karbonat dan bikarbonat dalam darah. Penanganannya yaitu dengan cara dialisis. Lanjut yang ke-15 adalah rinitis atau radang pada hidung. Penyebabnya adalah alergen. Gejalanya bersin, pilek, hidung tersumbat, gatal di hidung dan tenggorokan. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari masuknya alergen dan penanganannya dengan pemberian dekongestan hidung, antihistamin, kortikosteroid. Lanjut, gangguan berikutnya adalah difteri. Difteri ini menyerang faring dan laring. Penyebabnya karena bakteri, kemudian gejalanya terbentuk membran abu-abu yang menutupi tenggorokan, pembengkakan kelenjar limfa, sulit bernafas, hidung keluar cairan kental dan darah. Pencegahannya apa? Pencegahannya yaitu dengan imunisasi DPT. Penanganannya dengan antibiotik dan antitoksin. Baik, yang ke-17 ada silikosis atau gangguan pernapasan karena ada silia yang masuk dan mengendap di saluran nafas. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan udara, penanganannya dengan pembilasan paru-paru untuk menghilangkan silika. Kemudian yang terakhir ada pleuritis. Pleuritis ini radang pleura atau pembungkus paru-paru. Penyebabnya karena infeksi virus dan bakteri, gejalanya nyeri dada dan batuk kering. Penanganannya dengan penyedotan cairan di dalam pleura. Baik, itu saja pembahasan mengenai gangguan atau penyakit-penyakit tentang sistem pernafasan manusia. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.